Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Larut malam. Su Hongli segera mengetahui tentang sikap Kaisar Zhou saat ini terhadap masalah ini. Meskipun Zhou Huang masih meminta keluarga Su untuk menyelesaikan masalah ini sebagai yang terakhir kali, tetapi Su Hongli sedikit mengernyit. Pria tua berjubah Tao itu juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah, dan berkata, Yang Mulia berdiri dan sepertinya menghormati sesama penganut Tao, tetapi sikap ini tampaknya agak dingin. Su Hongli terdiam sejenak, lalu berkata, ini adalah konflik antara biksu dan otoritas sekuler. Di mata saya, otoritas sekuler seperti awan yang lewat, dan tidak lagi layak untuk didambakan. Di mata Yang Mulia, dia masih menganggapku sebagai pelayannya. Dalam 10 tahun terakhir, saya bersikap rendah hati, tidak mematuhi perintah, mengabaikan urusan biasa, dan menolak gagasan Yang Mulia untuk mengizinkan saya menjabat berkali-kali. Dia agak kecewa, dan itu adalah intinya. Berbicara, matanya memancarkan warna aneh, dan berkata, tentu saja, saya sebenarnya tahu betul, Yang Mulia selalu ingin tahu, ketika saya masih muda, Su Hongli, dari mana saya berasal. Keberuntungan besar macam apa yang telah diperoleh di Dark Luo Yaoshan. Sekarang, Yang Mulia tinggal selangkah lagi untuk mengambil jalan Yuan Dao, tapi langkah inilah yang membuatnya mengantuk selama 3 tahun. Sejauh ini belum bisa mendapatkannya. Petik 2. Mendengar ini, wajah lelaki tua berjubah Tao itu sedikit berubah dan berkata, mungkinkah Yang Mulia menginginkan keberuntungan yang didapat rekan-rekan Tao dari Dark Luo Yaoshan? Su Hongli berkata dengan acuh tak acuh, pikiran Yang Mulia tidak mudah untuk berspekulasi, jika Anda pikir dia menginginkan keberuntungan saya, Anda bisa memikirkannya. Terlalu mudah. Pria tua berjubah Tao itu mengangguk dan berkata, saya tidak khawatir tentang apapun, meskipun benua Changqing ini adalah dunia sekuler, dalam analisis akhir, itu benar-benar dapat membuat orang berhenti di atas dunia adalah kekuatan kultivator, bukan kekuatan kekaisaran sekuler. Su Hongli tertawa dan berkata, Saudara Dao, jika Anda memiliki kekuatan kekaisaran sekuler, dan Anda juga memiliki kekuatan kultivasi yang cukup untuk menghalangi semua makhluk hidup, apa yang harus Anda lakukan? Pria tua itu terdiam. Malam itu, The 10 Fangge, yang terkenal dengan misterinya, mengumumkan berita pertempuran istana gubernur di Gonzu, sehingga saya tidak tahu berapa banyak kekuatan di Dazu yang jatuh dari tidur bangun dalam keterkejutan, menyebabkan gelombang mengerikan. Pada malam inilah nama Sui benar-benar bergema di Dazu. Seperti komet yang menembus langit malam, pancaran cahayanya telah menarik banyak perhatian. Kehidupan dan masa lalu Sui juga digali dan disortir oleh si Fangge, dan dipublikasikan ke publik, menyebabkan ribuan gelombang. Putra Su Hongli sebenarnya memusuhi keluarga Su. Apa yang terjadi? Seseorang terkejut. Tuan muda berusia 17 tahun sudah sangat mempesona, siapa yang berani membayangkan bahwa tuan muda seperti itu benar-benar akan membunuh kemampuan Wu Zong bawaan? Jahat. Seseorang gemetar, sulit dipercaya. Su Yi membunuh. Ya Tuhan, apakah pembunuhan di pesta teh Xishan di Gonzu juga dilakukan oleh Su Yi? Beberapa bulan yang lalu, Su Yi ini masih menjadi sampah tanpa kultivasi, dan dia adalah menantu dari keluarga sastra di kota Guangling, tetapi sekarang, dia telah melompat ke menjadi karakter yang menakutkan seperti itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia ini? Semua jenis suara yang mengejutkan, tercengang, bingung, dan tidak dapat dipercaya, di malam yang gelap ini, terus-menerus bergema di berbagai wilayah di Dazu. Saya tidak tahu berapa banyak prajurit yang gemetar. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang ada, dan mereka menganalisis kisah hidup Su Yi dalam semalam, dikenal dunia. Gunung Tianyun. Blue Cliff Residence, malam sudah gelap. Ternyata itu anak yang mengambil 3 buah persik api yang murni. Ge Changling memegang kipas bulu dan duduk di depan tungku pil, matanya sedikit aneh. Zhou Agung, menelan Raja Laut, yang menjadi terkenal 30 tahun lalu, seperti seorang lelaki tua kurus dengan gaya abadi, janggut abu-abu dan mata murni seperti bayi.
Dia telah mengabaikan urusan umum untuk waktu yang lama, telah menganggur selama bertahun-tahun, dan mengabdikan dirinya untuk alkimia. Tapi malam ini, saya dikejutkan dengan berita yang baru saja keluar dari Shifang Pavilion. Ketika dia mengetahui tentang perbuatan Su Yi di masa lalu, Ge Changling tidak bisa tidak mengingat bahwa hampir 2 bulan yang lalu, seorang murid Ge Qian membawa kembali informasi dari Gui Muling. Ada seorang pemuda bernama Su Yi, yang meninggalkan pesan di depan pohon persik api. Su Yi mengambilnya pada malam keempat bulan lunar kedua dari kalender Minggu Agung. 3 buah persik api. Benar saja, semakin banyak hal abnormal yang terjadi di dunia ini. Ge Changling bergumam. 30 tahun yang lalu, dia termasuk di antara 10 sekte bela diri bawaan. Adapun hari ini, hampir tidak ada seorang pun di dunia yang tahu seberapa jauh kultivasi Ge Changling-nya telah dicapai. Apakah benar seperti yang saya katakan di prasasti yang saya lihat di Gunung Anggur Hijau, dunia ini ditakdirkan untuk mengalami guncangan yang tidak diketahui? Ge Changling berpikir keras. Bertahun-tahun yang lalu, dia pergi ke Gunung Qingtang, salah satu dari 8 pegunungan iblis, untuk mencari peluang, dan menemukan tablet batu yang pecah. Di prasasti itu, ada tulisan dalam bentuk paku kuno. Kekuatan di bawah segel pasti akan menerobos. Semua yang telah dipenjara akan dihancurkan. Peristiwa besar dan pertumpahan darah di masa lalu pasti akan terulang kembali. Sebelum kabut terungkap, semuanya tidak normal dan itu pertanda. Garis tulisan itu, entah siapa yang meninggalkannya, meski telah terkikis oleh waktu dan menjadi kabur, ia memiliki kekuatan yang mengejutkan. Sejak melihat kata-kata ini, Ge Changling selalu memikirkannya secara tidak sengaja, seperti mimpi buruk, berlama-lama. Hingga kini, Ge Changling, yang telah mengalami pasang surut dunia dan memiliki wawasan tentang banyak rahasia yang tidak diketahui di dunia, samar-samar memahami bahwa benua hijau ini jauh dari apa yang terlihat. Permukaan sederhana. Tepat di kedalaman 8 gunung iblis di Dazu, ada banyak kengerian dan misteri besar. Semakin dia mengetahui hal ini, semakin dia menyadari bahwa tulisan di loh batu yang dia lihat sama sekali bukan ramalan yang halus. Ini adalah kesimpulan berdasarkan fakta. Sebelum kabut terungkap, semuanya tidak normal dan itu pertanda. Ekspresi Ge Changling menjadi sedikit serius. Su Yi ini tidak diragukan lagi adalah karakter yang tidak normal. Mungkinkah ini salah satu pertanda? Untuk waktu yang lama, Ge Changling menggelengkan kepalanya. Hal-hal ini berada di luar kognisinya, bahkan jika dia berspekulasi dan ragu, dia tidak yakin. Tapi setelah mengetahui tentang perbuatan Su Yi malam ini, dia menjadi semakin sadar bahwa kata-kata di loh batu yang dia lihat mungkin benar-benar terpenuhi suatu hari nanti. Di malam yang sama, di perbatasan utara Dazu, bersebelahan dengan kota yang disebut Gunung Api Perak, salah satu dari 8 pegunungan setan. Seorang gadis dengan pedang kuno dan gaun putih yang mengalahkan salju, duduk diam di tembok kota yang kosong, malam di atas kepalanya cerah dan langit berbintang cemerlang. Bukankah Su Yi ini diambil oleh seorang biarawan dari dunia lain? Atau apakah dia mendapatkan kekuatan misterius dalam segel di suatu tempat? Gadis berbaju putih mengeluarkan labu anggur, menyesapnya, dan ekspresi serius muncul di antara alisnya yang lembut dan tenang. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan labu anggur dan bangkit dari tembok kota. Sosok anggun dan dingin, di bawah cahaya bintang, bersinar dengan kabut seperti mimpi, seperti peri di udara dingin yang luas. Dan pedang kuno di belakangnya menambahkan sentuhan ketegasan. Ketika saya kembali dari Gunung Api Perak, saya akan pergi dan melihat orang ini. Gadis berbaju putih membuat keputusan, dan sosoknya berkelebat seperti pita berkabut, menghilang di kegelapan malam. Nama gadis itu adalah Yue Xichan. Dia juga memiliki gelar yang lebih keras, Great Zhou Yu Liu King. Qianlong Jianzong. Ada yang aneh dengan Su Yi. Di sebuah bangunan bambu yang sederhana dan elegan, seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan dan rambut bangau duduk bersila, dengan ekspresi terkejut di alisnya. Tuan, apakah Anda melihat sesuatu? Malam ini, ketika si Fangge mengumumkan berita tersebut ke dunia luar, dia segera mengetahui tentang pertempuran berdarah yang terjadi di istana Gubernur Gonzu.
Hati juga kaget sampai tidak bisa ditambah. Oleh karena itu, saya secara khusus datang untuk bertanya kepada gurunya, orang yang sebenarnya Huo Song. Di Dazu, ada beberapa karakter dengan petualangan, seperti tuan muda dari keluarga Susu Hongli, guru nasional Hong Sensang, Yuliu Wang Yuesi Cicada, Ning Xiyu, tuan dari Akademi Tianyuan, Feng Jianying, penguasa Akademi Xingya, Muxi, Raja Zhenyu, Del. Sedikit merenung, Huo Song Zhenren berkata, tetapi sebagian besar petualangan dan kekayaan mereka terkait dengan 8 gunung setan besar, beberapa telah memperoleh warisan budidaya yang sebenarnya, beberapa memperoleh semacam harta rahasia budidaya, beberapa mewarisi beberapa kekuatan misterius, dan beberapa mengambil semacam harta surga dan bumi yang aneh. Tapi Suyi ini berbeda. Omong-omong, mata Huo Song Zhenren dalam dan berkilau dengan kebijaksanaan. Menurut apa yang Anda katakan, dia memasuki rumah pedang King He untuk berlatih pada usia 14 tahun, pada usia 6 tahun, dia kehilangan kultivasinya, menjadi orang buangan, dan menjadi menantu dalam keluarga penulis dangkal, yang semuanya tampak biasa. Tetapi pada hari kedua bulan kedua, dia mulai menunjukkan kelainan, dan sampai sekarang, dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia akan dapat mencapai kesempurnaan. Tidak diragukan lagi terlalu aneh dan tidak normal untuk dapat dengan mudah membunuh sekte bela diri bawaan seperti Xiahulin, Raja Gudang Api, untuk mencapai master tingkat pertama. Ini tidak dijelaskan secara kebetulan atau keberuntungan, saya ragu. Shenzhen Huosong ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, anak ini, kemungkinan besar dia dibawa pergi. Ambil. Orang yang sering lewat menarik napas dalam-dalam. Qianlong Jianzong adalah tempat latihan suci pertama di Dazu. Dan tuannya Huosong Zhenren adalah salah satu dari sedikit biksu Yuandao di Qianlong Jianzong, dan dia adalah dewa tanah sejati. Ketika kesimpulan seperti itu datang dari mulut orang asli Huosong, itu tentu sangat mengejutkan. Tentu saja, mungkin juga ada misteri dalam dirinya. Huosong berpikir sejenak dan berkata, tapi apapun yang terjadi, aku yakin Suyi mungkin dalam masalah besar. Orang yang sering lewat terkejut dan berkata, Guru, apa yang Anda katakan? Saat terjadi kesalahan, pasti ada setan. Mata orang asli Huosong cerah, Suyi baru berusia 17 tahun, dan hanya dalam 2 bulan, dia telah berkultivasi dari alam penggerak darah ke master tingkat pertama. Dan pertempuran kekuatannya masih sangat menantang, siapa yang tidak bisa melihat bahwa dia menyembunyikan rahasia besar. Setelah jeda, dia melanjutkan, semua orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah, siapa yang tidak ingin tahu, apa rahasia Suyi. Tapi siapapun yang berkultivasi, siapa yang mau, tidak ingin mengambilnya sendiri. Wajah orang yang sering lewat berubah, dan dia akhirnya mengerti. Tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kekuatan Tuan Muda Su sekarang mampu membunuh Xiantian Wuzong, dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani menyerangnya? Huosong Master berkata dengan lembut, tentu saja prajurit biasa di dunia ini tidak berani, tapi jangan lupa, ada Dewa Tanah di dunia ini. Bahkan jika Anda mundur selangkah, ada banyak sosok yang tersembunyi dan kejam di Xiantian Wuzong, jauh dari sebanding dengan Raja Gudang Api Xiahurin, seperti Wang yang membanggakan, Su Hongli, Hong Chanxiang, Del. Omong-omong, orang yang sebenarnya Huosong memandang orang yang sering lewat, ini hanya apa yang bisa kita lihat, di wilayah Zhou yang besar ini, orang-orang yang tidak dikenal dan berkuasa, ditakdirkan untuk tidak ada lagi. Minoritas. Jangan lupa bahwa kekuatan jahat seperti Yin Samen masih tersembunyi di dunia ini. Ini. Wajah orang yang sering lewat berubah cerah untuk beberapa saat. Pada saat ini, langkah kaki terdengar, sosok itu sangat tinggi, dan King Jin yang menakjubkan dan cantik masuk. Setelah buru-buru melihat upacara, King Jin dengan cepat berkata, Tuan, baru saja, wakil ketua sekte utusan Feng Liu mengirim seseorang untuk meninggalkan sekte, dan diduga dia akan pergi ke Gongzu. Berurusan dengan Suyi. Apa? Orang yang sering lewat terkejut. Orang asli Huosong mengerutkan kening, siapa yang dia kirim? King Jin berbisik, penatua paviliun Chuan Gong pintu dalam Ludong Liu, tetua kepala pintu luar Li Chang, tetua kedua Liao Yun Liu Liao. Orang yang sering lewat tidak bisa duduk diam.
Lu Dongliu. Ini adalah pria besar yang telah tenggelam dalam ranah Xiantian Wuzong selama 20 tahun. Rekan-rekan sekuler sebanding. Selain itu, Li Chang, tetua pertama dari sekte luar, dan Liao Yunliu, tetua kedua, juga merupakan sekte bela diri bawaan yang terkenal sejak lama. Lari merajalela di dunia sekuler Dazhou. Apa yang dikatakan Suserain? Huo Song bertanya lagi. King Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte sedang mundur, jadi dia seharusnya tidak mengetahuinya. Huo Song Master berpikir sejenak, matanya mau tak mau menunjukkan sedikit rasa dingin, dan berkata, pada tahun-tahun ini, saya mengandalkan Bi Xiaozi untuk mendukungnya, dan saya memiliki keberanian. Itu semakin besar dan besar. Bi Xiaozi, salah satu dari 4 sesepuh tertinggi Qianlong Jianzong, peringkat kedua, dalam hal status, tetapi juga di atas Huo Song Zhenren peringkat ketiga. Orang yang sering lewat ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi masih mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, Su Gongzi memiliki kebaikan yang besar untuk saya dan saudara perempuan saya. Tapi sebelum dia bisa selesai, Master Huo Song melambaikan tangannya dan menyela, kita tidak bisa ikut campur dalam masalah ini, dalam situasi saat ini adalah momok sui. Ada banyak, apakah itu adalah keluarga kerajaan Zhou Agung, keluarga Su di ibu kota Giok, atau mereka yang mengingini kekayaannya, saya khawatir mereka tidak akan membiarkannya pergi. Dalam kasus seperti itu, begitu kita mencampurnya, kita ditakdirkan untuk terbakar. Omong-omong, orang asli Huo Song menjadi serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dengarkan baik-baik, jangan terlibat dengan Su Yi itu lagi. Wajah orang yang sering lewat berubah, dan kekecewaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya, berkata, Tuan, jika Anda tidak membalas kebaikan Anda, apakah ini generasi saya? King Jin juga sedikit tertekan di hatinya, dan wakil ketua sekte utusan Feng Liu berani mengirim seseorang untuk berurusan dengan Su Yi, mengapa Tuan takut terinfeksi bencana? Melihat bahwa Huo Song sebenarnya tidak senang, dia berkata, bingung, aku sudah memberitahumu begitu banyak, tidakkah kamu tahu malapetaka macam apa Su Yi? Kamu sering berkunjung. Sungguh mampu, pergi saja untuk membalas kebaikannya sendiri. Tapi ingat, selama kamu berani melakukan ini, kamu bukan lagi muridku Huo Song. Lagi pula, dia bangkit dan berjalan pergi. Orang yang sering lewat berdiri di sana sendirian, dadanya naik turun dengan tajam. King Jin tidak tahan, dan berbisik, kakak senior, Si Zun juga untuk kebaikan kita, masalah ini. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita campur, bahkan jika kita mau. Untuk membalas rasa terima kasih kami akan menemukan kesempatan lain di masa depan. Orang yang sering lewat berkata dengan ekspresi muram, saudari, apakah menurutmu kita juga harus berdiri dan menonton masalah ini? Saya. King Jin ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan getir, aku juga tidak tahu. Orang yang sering lewat terdiam. Boom. Keluarga Su kota Giok. Yu Qingzi membanting cangkir teh giok darah halus ke tanah, dan wajahnya menjadi sangat suram. Di samping, Su Boning menghibur dengan lembut, Ibu, mengapa kamu harus marah tentang ini? Tidak peduli seberapa kuat Su Yi, dia tidak akan bisa melompat terlalu lama. Menurut pendapat saya, ayah saya sudah memiliki niat untuk membunuh kali ini, dan tidak mungkin memberinya kesempatan lagi untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, yang merupakan hal yang sangat bagus. Setelah dia selesai berbicara, ada rasa keengganan dan kebencian yang kuat di hatinya. Di keluarga Su, dia adalah sosok generasi muda yang paling mempesona. Pada usia 16 tahun, ia melangkah ke alam master dengan postur seperti bambu patah, dan menjadi terkenal ibu kota Giok telah dikagumi oleh banyak orang hebat. Bahkan Kaisar Zhou saat ini memujinya sebagai harimau yang baru lahir, dengan semangat memakan ternak, tidak kalah dengan gaya ayahnya ketika ia masih muda. Ini adalah peringkat yang sangat tinggi. Penatua tertinggi Bi Xiaozi dari Qianlong Jianzong bahkan mengungkapkan bahwa dia ingin menerimanya sebagai murid langsung. Meskipun dia akhirnya ditolak oleh ayahnya Su Hongli, insiden ini masih menimbulkan sensasi di kota Yujing dan menyebabkan banyak diskusi. Juga biarkan dia Su Boning menikmati pusat perhatian di antara generasi muda kota Yujing. Tapi sekarang,
Seorang selir yang dihina dan diinjak-injak olehnya di masa lalu, tetapi sekarang, dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia memiliki kekuatan untuk membunuh sekte bela diri bawaan. Hal ini membuat Subomin yang selama ini angkuh dan angkuh, mengalami dampak yang besar, dan hatinya menjadi tidak seimbang, dan sulit baginya untuk menerima semua ini untuk sementara waktu. Namun, Suboning menyembunyikan emosi batinnya dengan sangat baik, setidaknya di permukaan, dia setenang dan setenang sebelumnya. Aku hanya tidak menyangka bahwa anak bajingan Ye Yufei telah banyak berubah. Sungguh tak tertahankan, ketika dia pergi ke King Hesward Mansion pada usia 14 tahun, dia menyingkirkan dia. Yu Qingzi menggertakkan giginya, matanya dipenuhi kebencian. Tidak ada yang tahu bahwa ketika Sui yang berusia 14 tahun diam-diam melarikan diri dari rumah, dia hampir tidak dapat menahan diri untuk mengirim pasukannya untuk membunuh Sui beberapa kali. Alasan mengapa saya tidak melakukannya pada akhirnya bukan karena saya tidak tahan. Tapi dia tahu bahwa jika Sui terbunuh pada saat itu pasti akan memancing rasa jijik dan penolakan Su Hongli. Darah. Inilah sebabnya Yu Qingzi tidak berani melakukannya tanpa izin. Su Boning menarik napas dalam-dalam, "Ibu, belum terlambat untuk membunuh Sui, semakin dia menari, semakin buruk dia akan mati. Jangan marah tentang itu tidak layak dia." Yu Qingzi menstabilkan pikirannya, menatap Su Boning dengan lembut, dan berkata, "Nak, aku tahu kamu pasti tidak ingin melihat bocah jahat di hatimu itu. Naik ke atas kepalamu, jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak meminjam kekuatan keluarga Su, ibuku dapat membantumu membunuhnya." Mata Su Boning bergerak sedikit, dan mengangguk sambil tersenyum. Di malam yang sama, Akademi Tianyuan, Seng Xiaopik, di dalam paviliun. Wen Lingsui menatap adiknya yang pendiam dengan sedikit khawatir. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakak, tidak peduli apa, ipar. Saudara Sui masih memikirkan cinta lama keluarga kita, jika tidak, mereka tidak akan memilikinya. Mengatur agar orang tua mereka datang ke Akademi Tianyuan untuk berlindung." Suara gadis itu lembut dan lembut, menunjukkan belas kasihan. Baru saja, setelah mendengar berita tentang pertempuran Istana Gubernur, Wen Lingzhao tampaknya telah mengalami pukulan terberat di dunia. Di wajah cantik yang sedingin es, cuaca tidak menentu. Penampilan itu membuat Wen Lingsui sangat tertekan. Untuk waktu yang lama, Wen Lingzhao tampaknya telah pulih, matanya beralih ke Wen Lingsui, dan dia berkata dengan suara rendah. "Lingsui, kamu bilang, aku bersikeras untuk memutuskan pernikahan selama ini. Apakah itu benar-benar salah?" Wen Lingsui dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak, kamu tidak melakukan kesalahan, jika itu aku tidak akan mau menikah dengan orang asing." Tapi apa? Wen Lingzhao bertanya. Wen Lingsui ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Namun, pada awalnya, saudara Sui juga dipaksa, dan dia juga sangat menyedihkan. Saudari, kamu selama setahun, saya telah bersikeras untuk memutuskan pernikahan, tetapi saya tidak pernah mengabaikan perasaan saudara laki-laki Sui ketika melakukannya." Suara itu semakin lama semakin lemah, saya khawatir itu akan menyakiti Wen Lingzhao. Tapi Wen Lingzhao tampaknya mengerti, dan tampak rumit, "Kamu benar, aku selalu menganggapnya sebagai orang yang tidak berguna di hatiku." Menantu laki-laki itu memandangnya dan tidak pernah mengambil dia dengan serius. "Justru karena inilah saya akan melakukan apapun untuk menyelesaikan pernikahan ini sendiri, tidak pernah mengharapkan dia untuk membantu dalam masalah ini. Betapa sibuknya. Bahkan, saya sering khawatir dia akan mendekati saya atas nama suami dan istri." Omong-omong, ejekan diri yang kuat muncul di wajahnya yang cantik, "Tapi sekarang, saya baru menyadari bahwa selama lebih dari setahun, apa yang saya tekankan adalah semuanya tampak seperti lelucon." Ada kehilangan dan kekecewaan yang tak terlukiskan dalam suaranya. "Kakak, jangan bicara lagi." Wen Lingsui dengan lembut menghibur, "Masalah ini telah berlalu, dan saudara Sui tidak pernah mengingatnya. Itu terjadi begitu saja. Jika tidak terjadi apa-apa." Wen Lingzhao menghela nafas pelan. Setelah waktu, itu telah berkembang ke titik di mana dia hanya bisa melihat ke atas.
Di pesta Teh Xishan, dia membunuh para pahlawan dengan pedangnya dan meminum semua romansa. Dalam pertempuran di Istana Gubernur, dia tak terkalahkan. Tangguh seperti Xiantian Wuzong, semua menjadi jiwa pedang mereka. Semuanya tampak luar biasa. Tapi Wen Lingzhao tahu bahwa ini benar. Bahkan penguasa Akademi Tianyuan, Ning Xihua, yang kagum padanya, menganggap Sui sebagai teman Tao. Untuk menjaga hubungan dengan Sui, Ning Xiu bahkan tidak segan-segan mengirim Tao Zeng, wakil kepala istana dari Akademi Jixia, dan Mo Huakue, wakil pemilik istana dari Akademi Suiyue sebagai kepalanya. Dipotong dan dikirim ke Sui secara langsung. Itu juga di wajah Sui bahwa Ning Xi mengambil orang tua dan klannya, memberi mereka tempat perlindungan di Akademi Tianyuan. Semua ini, seperti palu raksasa, menghancurkan obsesi tertentu yang dia simpan di dalam hatinya hingga hancur. Pada saat itulah Wen Lingzhao akhirnya menyadari mengapa Sui memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa suatu hari dia akan pergi ke Jade Capital City di Akademi Tianyuan ini. Keluarga Su secara pribadi menyelesaikan pernikahan. Karena dia, saya benar-benar memiliki kesempatan untuk melakukan ini. Konyol. Tiba-tiba, Wen Lingzhou tampaknya telah mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan takut-takut, "Kakak, aku ingin bertemu kakak Sui besok." Wen Lingzhou terbangun dari pikirannya yang kacau, dia melihat ekspresi cemas dan penuh harap saudara perempuannya, dan ada kehalusan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Diam sejenak, dia mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan lembut, "Lingzhou, kamu sudah dewasa. Kakakku dulu khawatir kamu akan mengulangi kesalahanku, jadi aku minta maaf padamu. Menahan diri, dan bahkan ikut campur tangan dalam urusanmu berkali-kali, tetapi mulai sekarang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kakak, apakah kamu berencana untuk merawatku?" Bulu mata Wen Lingzhou sedikit gemetar, sedikit cemas. Wen Lingzhao menunjukkan sedikit rasa kasihan, berdiri, dengan lembut menghentikan bahu Wen Lingzhou, dan berkata, "Jangan pikirkan itu, kamu akan menghadapi hal-hal yang merepotkan di masa depan. Datanglah kepadaku sebanyak yang Anda bisa." Wen Lingzhou tiba-tiba menghela napas lega, menunjukkan senyum cerah, dan berkata, "Kalau begitu aku lega, Aku akan pergi menemui Su besok. Brother Yi, aku akan segera kembali, aku berjanji tidak akan membuat kakakku khawatir." Melihat wajah kakaknya yang bahagia dan penuh antisipasi, rasa astringen halus di hati Wen Lingzhao tampak semakin kuat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.